Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Dalam video kemarin kita udah melakukan yang namanya uji normalitas. Nah, untuk sekarang kita akan melaksanakan atau melakukan uji homogenitas. Nah, sebelumnya apa sih uji homogenitas itu ya? Nah, kita harus tahu konsep dari uji homogenitas sendiri. Nah, uji homogenitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah varian distribusi data antar kelompok itu sama atau tidak. Nah, uji homogenitas itu digunakan sebagai uji prasyarat, ya walaupun bukan syarat yang mutlak. Meskipun demikian, asumsi dalam uji homogenitas tidak terpenuhi, pengujian statistik parametrik masih bisa dilakukan, asalkan data yang digunakan berdistribusi secara normal. Nah, uji homogenitas biasanya dijadikan sebagai uh, uji prasyarat dalam uji ANOVA. Jadi, untuk memasuki uji ANOVA, untuk memasuki uji lanjut DMRT, BNT, BNJ, dan lain-lain, itu kita harus menguji homogenitas. Nah, selain uji normalitas, kita harus menguji homogenitas untuk memasuki tahap uji ANOVA, tahap uji lanjut DMRT, BNT, dan BNJ. Jadi gitu. Langsung saja di sini untuk kali ini ya kita masih memakai data penelitian Badigogo, penelitian Ivan. Di sini kita akan menguji homogenitas dua faktor. Faktor yang pertama itu faktor musim. Faktor yang kedua itu faktor bobot biji bernas. Jadi mau mengetahui apakah dua faktor ini homogenitas atau tidaknya. Langsung saja untuk yang musim, untuk yang biji bernas dulu kita copy semua angkanya. Kita copy satu-satu ya. Kita masukkan di kolom C1. Untuk faktor yang kedua, sama. Untuk yang musim, kita copy semuanya. Kita copy untuk kita copy semuanya. Kita masukkan di C2. Oke, langsung ke Minitab ya, yang kemarin. Nah, bentukannya di Minitab sendiri seperti ini. Total datanya itu ada 54 data, terdiri dari 3 musim. Musim pertama, musim kedua, dan musim ketiga. Langsung saja, yang pertama itu kita klik di start, di ANOVA, terus di test for equivalence. Nah, untuk yang kolom ini, kita pilih yang atas. Nah, untuk responnya sendiri, itu bisa kita klik di C1. Kita klik sekali, faktor, kita di C2, di musim, kita boleh klik. Nah, terus setelah semuanya sudah terisi, ada respon, ada faktor, ini langsung kita klik OK saja. Oke, di sini ya. Nah,
Nah, di sini eh, kita harus tahu bahwasanya kriteria ataupun syarat data tersebut itu masuk dalam apakah homogen atau tidak, itu ada beberapa kriteria yang kita bisa lihat dari ini, dari p-value reference test-nya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwasanya p-value reference test-nya itu berada di tahap 0,115. Nah, kriteria pengujian homogenitas itu ada dua kriteria. Yang pertama, jika nilai p-value reference test-nya itu kecil dari 0,05, maka varian data itu dianggap tidak homogen atau asumsi uji homogenitasnya tidak terpenuhi. Nah, kriteria yang kedua itu jika nilai p-value reference test-nya besar dari 0,05, maka varian datanya termasuk data yang homogen atau uji normalitasnya sudah terpenuhi. Nah, untuk data bobot biji bernas dan musim atau dua faktor ini itu memiliki living testnya, p-value living testnya 0,15, yang dimana dari nilai p-value ini sudah kita anggap homogen atau uji homogenitasnya sudah terpenuhi. Mengapa? Karena dari dua faktor bobot biji bernas dan musim ini, p-value living testnya di angka 0,115. Nah, ini angkanya sudah besar dari 0,05 sendiri. Jadi dianggap dia sudah homogen atau uji homogenitasnya sudah terpenuhi. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, atau ini bisa di copy. Ini bisa kita copy ke data ini untuk lakukan skripsian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk selanjutnya kita akan bahas video apa lagi, mohon di chat pribadi. Oke, terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.